Welcome to Golden English Course. Aisyah yang sudah melaksanakan registrasi, saya segera mengisi tempat duduk yang telah disiapkan. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan registrasi, dimohon supaya mengisi kursi yang masih ada di tenda bagian atas. Satu, lihat kamera. 1, 2, 3, lagi. 1, 2. Saya semalam mengatakan kemarin sore kader-kader terbaik Muhammadiyah Aisyah itu lari ke organisasi yang baru. Dan ini adalah tantangan untuk kita dan pengurus kabupaten nantinya di daerah, bagaimana menghidupkan kembali dan membangkitkan kembali generasi-generasi kita mencari kembali kader-kader terbaik yang bisa kita arahkan untuk bergabung bersama dengan kita untuk melanjutkan perjuangan kita ini. Terkait dengan itu, jadi memang betul kita kekurangan kader. Nah, ini tanggung jawab sudah masuk. Makasih. Ayo Bunda, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bukan menanggapi ya. Hanya ini yang nomor 8, nomor 9, nomor 11 mau disatukan. Ini kan turunan dari Muktamar, kemudian turun di Muswin, turun di karena kita tahu bahwa banyak anak yang kekerasan seksualitas, kekerasan ini ya banyak sekali. Perannya Aisyah di situ bukan hanya sekolah formal yang dibicarakan di sini. Jadi jangan disatukan ya. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang lain, silakan. Tabet, silakan. Singkat saja, tadi yang dipaparkan ibu-ibu sebelumnya masalah pengkaderan. Mungkin kita bukan krisis pengkaderan, bukan krisis kader, sebenarnya banyak kader tapi mungkin belum tertanam jiwa keaisyahnya. Banyak sebenarnya kita banyak sekali. Dan kalau masalah berpindah ke organisasi lain, mungkin bukan karena tidak menarik, tapi kurang polesan. Jadi mungkin kita bisa mengkaji kembali metode pengkaderan kita seperti apa. Kalau pengalaman saya di Asia selama ini sih membalikan yang kompeten, mungkin bisa membina beberapa orang secara intensif. Ini sekedar masukan ya. Misalnya ada ibu siapa yang wali kita di Asia memegang membina 10 orang yang itu dibina bukan cuma sekali sebulan ibu. Ini saran saya, itu bukan cuma sekali sebulan, boleh mungkin sekali 2 minggu sekali. Jadi setiap orang punya tanggung jawab membina kader supaya bukan cuma pengajian saya setiap bulan pengkaderannya. Jadi bukan cuma kita buat pengkaderan dikumpul di kader tahun ini, tahun depan selesai, atau bulan ini, bulan depan selesai. Ya cuma dalam sebentar, 2 minggu selesai. Tidak ada follow up. Maksud saya follow up mungkin bagus. Jadi ibu-ibu waliga kita yang punya kompetensi mengkader beberapa orang secara intensif.
Itu sekedar saran untuk formulasinya nanti mungkin kita bisa di bagian pengkaderan membuat formulanya lagi. Terima kasih. Membutuhkan kok balikan jadi perkaderan. Iya, terima Yang kasih. hasil perkaderan itu ada kok balikan dan ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu ya. Dan saya lihat sudah pokoknya sudah membara ini, membara. Jangan padamkan bara api. Lagi panas-panasnya Bunda. Ya, dan sudah terikat dalam program. Iya, makasih masukannya. Baik, mungkin masih ada tambahan lagi, silakan Ibu sebelah kanan. Ya, mohon izin, saya hanya menanggapi sedikit tentang apa-apa yang ada dalam program ini. Kenapa? Karena saya masih kurang mengerti ketika program itu yang tertulis di sini. Kalau bisa, apa yang ada ditulis di sini, misalkan saya di program bidang pendidikan, kebetulan selama ini saya menangani tentang bidang dikdasmen. Saya sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang akan saya lakukan. Makanya yang di sini saya lihat contoh, misalnya mensosialisasikan, ini mengembangkan jenis, jenjang dan jalur pendidikan baru seperti pendidikan kejujuran, pendidikan luar sekolah, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, dan model-model pendidikan informal sesuai tuntunan dan kebutuhan masyarakat luas dan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai spirit al-maun. Ini bagus sekali redaksinya, cuman kalau bisa saya disampaikan karena saya tadi mengatakan bahwa saya masih kurang mengerti apa sebenarnya program yang harus dilakukan dari poin seperti ini. Jadi semua poin contoh kan biasanya di dikdasmen itu kita ikut bersama guru-guru TK-nya, mengikuti KKG-nya. Yang hanya itu yang biasa kita lakukan dengan guru-guru TK. Barangkali ada mungkin kegiatan-kegiatan yang lain selain dari itu. Ini hanya satu contoh dari setiap, kalau bisa dari setiap program ada penjabaran bahwa yang begini kita harus lakukan di setiap cabang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyelesaikan program kerja yang kita bahas ini untuk diajukan ke wilayah untuk disahkan. Setelah disahkan turun, maka dilaksanakanlah serah terima jabatan mulai dari pimpinan sampai ke lembaga dan majelis. Setelah itu ada peneguhan idealisme dan gerakan. Itu 1,5 hari Bu. Setengah hari berikutnya kita adakan FGD. Dari FGD itulah masing-masing ketua majelis dan lembaga yang terpilih nanti itu yang akan mengurai Bu. Begitu. Mengurai berdasarkan juga hasil uraian dari pimpinan wilayah. Begitu. Jadi kapan, di mana, berapa jenis kegiatannya, tanggal berapa, seperti itu Bu. Dan itu bagus. Nah itu antara lain yang Ibu sebut itu bagian dari butir dikdasmen. Dalam hal ini kan nomenklaturnya sudah berubah Bu, ditambah yaitu pendidikan usia dini, usia dasar, dan usia menengah. Jadi dikelompokkan jadi 3 Bu. Jadi untuk hari ini belum diuraikan secara operasional, tapi masih dalam bentuk konsep. Karena yang akan melakukan belum dipilih, belum ditentukan. Makanya nanti ini ibu-ibu berpikir, oh posisi saya ini saya cocok di majelis ini. Kalau saya diundang untuk jadi anggota dari majelis ini, saya sudah bisa lakukan. Gitu Bu. Jadi ini masih gambaran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini masalah pendidikan tenaga pendidik di amal usaha. Usulan karena selama ini kita mendapatkan SK dari yayasan begitu mudah, sangat mudah. Jadi kalau saya usulkan kalau bisa setiap tenaga yang akan mendapatkan SK yayasan harus
mendapatkan harus ada rekomendasi dari cabang. Karena kenapa? Cabanglah yang mengetahui mana tenaga pendidik yang aktif, mana yang tidak. Jadi itu selengkapnya. Yang kedua, saya mengajak kepada kita sekalian bersama para pengurus, bagaimana kita memikirkan tenaga-tenaga pendidik di satu lembaga yang hidup di lembaga, cari hidup di lembaga amal usaha, tapi dia aktif di organisasi lain. Jadi saya sangat mengharapkan bagaimana kita mengantisipasi memikirkan hal seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Ibu, SK Yayasan itu maksudnya yayasan yang mana? Aisyah itu bukan yayasan. Yayasan itu kecil. Kecil, Bu. Ini kita ini lembaga sosial kemasyarakatan dan kita sudah berusia 106 tahun. Yayasan itu kecil, Bu. Ini kurikulumnya dari pusat sana. Sebenarnya kita ini, Aisyah itu adalah sebuah negara. Jadi ibu-ibu ini bupati, saya ini gubernur, Bu. Begitu. Gubernur dalam hal membantu pemerintah menyejahterakan, makanya baldatun toibatun warahmatun. Begitu, Bu. Jadi kita ini membantu pemerintah, bukan pemerintah membantu kita. Sehingga program kerjanya jelas. 106 tahun, Bu. Indonesia baru berapa? 77. Jadi memang bidannya lahirnya Indonesia itu Muhammadiyah. Begitu, Bu. Jadi kita tidak boleh minder. Kalau berpindah ke organisasi lain itu berarti dia tidak paham siapa itu Aisyah. Memang orang Aisyahnya kelihatannya kalem-kalem, tapi jangan dilihat dari penampilannya saja. Hablum minallahnya yang dilihat, dan kepantasannya Allah yang menilai, bukan sesama manusia. Tidak penting itu, Bu. Tapi bukan berarti kita meremehkan, kita hargai. Supaya jiwa jihad kita, pembaruan kita itu jelas. Begitu, Bu. Sehingga peng-SK-an itu kan yang meng-SK-kan dari pimpinan di atasnya, Bu. Bukan cabang. Seperti itu. Dan itu tugas dari Majelis Pendidikan Usia Dini, Sekolah Dasar dan Menengah. Aisyah ini luar biasa, Bu, besar. Jadi jangan kerdil. Yang kerdil itu berarti belum mantap. Perasaan mantapnya belum ada, apalagi cinta belum ada. Kalau bicara tentang pegawai negeri, Aisyah itu organisasi intelek. Tidak ada yang pengangguran, Bu. Kami ini, beliau ini magister dari London. Saya tidak pamer. Itulah kekuatan Aisyah, potensi namanya. S3-nya Australia. Masya Allah. Orangnya dilihat, kalau Ibu kenal di jalan pasti dianggap anak SMA ini. Betul. Itulah Aisyah, harus tawadu. Tidak perlu, inilah saya. Tidak perlu, Bu. Tidak perlu. Karena kita ini melakukan risalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak boleh silau dengan harta. Tidak boleh. Karena harta itu titipan. Dan titipan kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan, itu tidak membawa kebahagiaan yang sebahagia-bahagianya. Tidak bisa membawa sejahtera ke sejahtera-teranya. Jadi jangan dilihat kecilnya, Bu, jangan. Kita harus memuliakan sesama kita. Kalau organisasi lain itu kan baru, Bu. Memang kalau orang baru itu gayanya. Tapi kita tidak boleh mencemoohnya. Kita harus memperteguh jiwa kita. Tadi perkaderan, mana harus membaligatnya?
oh berarti memang saya lemah ya, ayo kita bentuk. Dan tidak boleh ada yang buruk sangka sesama teman. Karena ini bukan kepentingan dunia, ini kepentingan akhirat yang mendunia. Kepentingan akhirat yang mendunia artinya masing-masing bertanggung jawab dulu kepada Allah, direalisasikan dalam bentuk hablum minan nas. Jadi jangan sudah, wah profesor tuh, itu kan profesor keahlian pribadi, belum tentu dia berkontribusi. Tapi lebih bagus lagi kalau profesornya dan kontribusinya bagus. Ah, itu nih yang dilihat. Dan sebaliknya, wah, saya ini kan ibu rumah tangga, tidak boleh. Saya ibu rumah tangga, tapi saya penegak Islam yang sebenar-benarnya melalui Aisyah beramal usaha. Endrekang ini Bu, kaya raya. Sebenarnya ibu-ibu ini tidak bisa tidur itu. Lahannya seperti ini Bu, dari kemarin saya tunggu ini. Saya tunggu kemarin. Kalau daging apa semua, itu kan tidak menyehatkan Bu. Ini yang menyehatkan. Ini harus diproduksi. Dan itu menyehatkan. Ironis kan? Endrekang daerah yang kaya raya tapi banyak stuntingnya. Maksudnya apa? Ternyata tidak paham. Ini tidak pernah dimakan, lebih baik dijual. Keliru. Disehatkan dulu baru dijual. Itu Bu. Jangan. Sayang-sayang nih, masa dimakan terus tidak jadi uang. Harus adil Bu. Kualitas dulu baru. Itulah Mas Dabiqul Khair namanya Bu. Ibu ini hebat semua. Saya melihat tidak ada yang tidak hebat, semua hebat. Hanya itu tadi kesadarannya pindah ke tempat lain. Kita lihat saja, berarti belum. Sehingga strategi kita hidupkan PMKM, masuki Rumus Rembang, rekomendasi tadi itu Bu, kerjasama dengan pemerintah, apalagi bupati kita, orang kita manfaatkan. Pamannya tadi kemarin itu tentang jalan, kita yang mengajarkan siapa tenaga kerjanya itu, bagaimana jalan yang pokoknya harus membumi nih Muhammadiyah di sini, ya. Dan tidak boleh minder. Dan tidak perlu menarik orang lain masuk di kita, tapi kita buktikan inilah Aisyah, sehingga yang lain itu datang sendiri. Jangan didatangi, masuk lagi video, masuk. Itu bukan pekerjaan Aisyah itu. Aisyah ini. Jadi tahu. Jangan kodong. Tidak yang kodong, tahu. Alhamdulillah tahu. Ya, makasih Bu. Lama-lama ke beraksi YouTuber. Iya. Satu, dua. Oke, kemarin. Satu lagi dari HP-nya Ibu. Gaya bebas. Pak, mundur dikit lagi. Tidak nampak. Kenapa Anda diam? Bicara. Oke, gaya simbol Allah gini nih. Masalah. Ada lubangnya? Ya. Oke, satu. Begini lubangnya. Tangan. Ada. Jangan tahu. Di belakang karena. Jangan sampai buka tangan tangan tutup mukanya. Jangan sampai. Video saya menjawab membebaskan, memerdekakan, memberdayakan, memajukan. Oke, latihan dulu. Aisyah. Nah, ulangi. Aisyah. Ulangi latihan lagi.
memajukan masyarakat mereka. Saya ulangi, membebaskan, memberdayakan, memajukan masyarakat mereka. Oke, latihan dulu satu kali. Aisyah. Oke, ini saya baru actingnya ini. Oke, 1, 2, 3. Aisyah membebaskan, memberdayakan, memajukan masyarakat mereka. Hidup Aisyah, maju terus. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.